Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Narotama ingin mempresentasikan tentang fungsi linear dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sekarsari Putri Ramadhani dengan NIM 01221044. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati dengan NIM 01221031. Penerapan matematika pada ilmu ekonomi fungsi permintaan dan penawaran. Ilmu matematika dikembangkan atau ditingkatkan dalam bidang ekonomi melalui perimbangan yang logis pada penerapan fungsi linear tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran, serta keseimbangan pasar pada bidang ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran adalah bentuk penyederhanaan masalah pada kegiatan dasar fenomena dalam bidang perekonomian. Permintaan atau demand adalah besarnya jumlah barang yang diminta dengan tingkat biaya, tingkat penghasilan, dan era yang spesifik. Sedangkan penawaran atau supply adalah tingginya barang yang ditawarkan oleh pedagang dalam suatu market atau pasar pada periode dan tingkat harga yang spesifik. Fungsi linear. Fungsi linear adalah sebuah persamaan fungsi model ekonomi sederhana yang terdiri dari koefisien dan konstanta dengan pangkat tertinggi dari variabelnya berderajat 1. Hubungan antara sumbu X apabila diberi nilai dapat ditentukan nilai Y, maka Y adalah fungsi dari X, dicatat Y sama dengan X. Fungsi f dari X ke Y merupakan perhubungan tiap bagian X dengan satu bagian. Himpunan anggota Y merupakan estimasi dari unsur X yang disebut dengan himpunan nilai fungsi f. Fungsi linear memiliki bentuk umum. F sama dengan M. Mx plus C atau Fx sama dengan Mx plus C atau Y sama dengan Mx plus C. Formulasi pada fungsi linear hubungan antara waktu dan jarak yang ditempuh suatu kendaraan merupakan fungsi linear G. Lalu diberikan pasangan nilai seperti tabel berikut. T dalam menit, GT dalam kilometer. 3, 6, 120, dan 360. Tentukan rumus hubungan waktu dan jarak tempuh kendaraan tersebut. Penyelesaian karena G fungsi linear, dia dapat dinyatakan sebagai GT sama dengan MT plus A. Oleh karena itu, Anda peroleh dua persamaan. 120 sama dengan M.3 plus A. 360 sama dengan M.6 plus A. Dapat diperiksa bahwa penyelesaian bersama dari persamaan di atas adalah GT sama dengan 80T. Jadi hubungan waktu dan jarak tempuh kendaraan adalah GT sama dengan 80T. Pada fungsi linear, bentuk jika Fx dinyatakan sebagai Y, yaitu Y sama dengan Mx plus A. Persamaan terakhir ini disebut sebagai persamaan garis. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah suatu persamaan berupa hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selera pendapat masyarakat, tingkat kebutuhan, barang pengganti, dan jumlah penduduk. Formulasi fungsi permintaan. Formulasi fungsi permintaan secara matematis ditulis sebagai berikut. X dx, T sama dengan F, Px, T, Py, T, Yt, Pex, T plus 1, St, At, di mana permintaan jumlah produk X oleh pembeli pada periode T disebut X dx, T. Px, T sama dengan harga produk X pada periode T. Py, T sama dengan harga produk Y pada periode T. Yt sama dengan pendapatan konsumen dalam periode T.
PEX, T plus 1 sama dengan harga produk X yang diharapkan dalam periode mendatang, T plus 1. ST sama dengan selera dari konsumen pada periode T. AT sama dengan belanja periklanan pada periode T. Bila fungsi permintaan ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, maka bentuk umumnya adalah XX sama dengan A kurang BPX, di mana XX adalah jumlah produk X yang diminta. PX adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Notasi fungsi permintaan akan barang X adalah QX sama dengan F, PX. QX sama dengan A kurang B, PX. Atau PX kurang sama dengan kurang XQ. Di mana QX sama dengan jumlah produk X yang diminta. Fungsi penawaran atau supply adalah suatu persamaan dari sudut pandang sebagai penjual, yaitu hubungan antara jumlah produk dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Formulasi fungsi penawaran. Formulasi fungsi penawaran secara matematis ditulis sebagai berikut. QSXT sama dengan F, BXT, TT, BFT, BRT, PEXT plus 1. Di mana QSXT sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen dalam periode T. BXT sama dengan harga produk X dalam periode T. TT sama dengan teknologi yang tersedia dalam periode T. BF, T sama dengan harga faktor-faktor produksi dalam periode T. BFT sama dengan harga faktor-faktor produksi dalam periode T. PR, T sama dengan harga produk lain yang berhubungan dalam periode T. PEX, T plus 1 sama dengan selera dari konsumen pada periode T. Atau QX sama dengan F, PX, QX sama dengan min A plus B, PX. PX sama dengan plus QX, di mana QX, PX sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan sama dengan harga produk X, A, dan B sama dengan parameter. Pajak. Pajak adalah kontribusi kepada negara atas keuangan rakyat menurut undang-undang atau enforceable, bersifat memaksa dan merupakan kewajiban bernegara yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap pajak. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap pajak, jumlah total yang diminta sebanding dengan jumlah produk yang ditawarkan. Disebut dengan keseimbangan atau equilibrium dengan grafik kesamaan perpotongan antara kurva permintaan dan dengan kurva penawaran. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Mempengaruhi harga keseimbangan juga jumlah keseimbangan. Penyebab naiknya harga jual produk yaitu dikenakannya pajak mengenai pemasaran suatu produk tersebut. Maka produsen memindahkan beban pajak kepada konsumen melalui bentuk kenaikan harga jual lebih mahal. Harga jual produk yang ditawar dicantumkan ke pajak penjualan. Jadi, ini hanya mempengaruhi fungsi pasokan atau penawaran, sedangkan fungsi permintaan sama sekali tidak berubah. Sebelum pajak pada fungsi penawaran adalah P sama dengan FQ, dan setelah dikenakan pajak T per unit, pada fungsi penawaran adalah P sama dengan FQ per T plus T. Keseimbangan pasar merupakan cara dalam menyelesaikan persamaan penawaran sebelum dan sesudah pajak. T pemerintah sama dengan pajak Q X atas total saldo setelah pajak, merupakan jumlah pajak yang diambil oleh pemerintah. Pajak konsumen adalah PTPE SQT, sementara itu pajak yang dibayarkan oleh produsen merupakan total pajak umum yang diterima oleh pemerintah, yaitu pajak yang ditanggung oleh konsumen.
Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa koneksi matematika dalam membangun fungsi permintaan dan penawaran menurut ide atau konsep matematika melihat titik koordinat berdasarkan konsep fungsi linear dengan cara menentukan garis lurus dari dua titik data atau titik-titik koordinat melalui penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel, metode eliminasi, substitusi, matriks, dan grafik. Fungsi linear adalah salah satu ilmu matematika serta dapat diaplikasikan pada ilmu ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran yang berpengaruh terhadap pajak. Kenaikan harga jual produk yang ditawarkan menjadi parameter pengaruh pajak terhadap pemasaran. Pengenaan pajak terhadap jenis barang akan mengakibatkan harganya menjadi lebih mahal, maka hanya memengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas yang menghasilkan keseimbangan pada pasar baru, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Metode eliminasi, substitusi, dan grafik bersumber pada keseimbangan pasar dapat meningkatkan masalah pajak terhadap keseimbangan pasar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.